Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam bela negara. Yang terhormat Bapak Adrezo dan Bapak Radinal selaku dosen mengampu kecerdasan buatan kelas C. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Bayesian Network. Anggota kelompok kami terdiri dari Namira Wahyuni Putri Asmadi dengan NIM belakang 120, Rianisa Aziza Putri dengan NIM belakang 134, Sukmayunia Dewi Azara dengan NIM belakang 140, Syauki Kosi Hidayat dengan NIM belakang 141, dan Andira Yunita dengan NIM belakang 147. Yang kemudian materi pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Bayesian Network. Di sini Bayesian Network adalah jenis model grafis probabilistik yang menggunakan inferensi Bayesian untuk perhitungan probabilitas. Bayesian Network bertujuan untuk memodelkan ketergantungan bersyarat atau conditional dependence, yaitu berhubungan sebab akibat dengan merepresentasikan ketergantungan bersyarat itu dengan tepian atau edge dalam grafik asiklik terarah atau DAG. Melalui hubungan ini, seseorang dapat melakukan inferensi secara efisien pada variabel acak dalam grafik melalui penggunaan faktor. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya Bayesian Network adalah model grafik untuk merepresentasikan interaksi antar variabel. Bayesian Network digambarkan seperti graf yang terdiri dari simpul atau node dan busur atau arc. Simpul menunjukkan variabel misal X beserta nilai probabilitasnya Px dan busur menunjukkan hubungan antar simpul. Apabila terdapat hubungan dari simbol X ke simpul Y, mengindikasikan bahwa variabel X terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Pengaruh ini dapat dinyatakan dengan peluang bersyarat P, Y, dan X. Selanjutnya. Selanjutnya adalah karakteristik Bayesian Network. Bayesian Network menyediakan pendekatan untuk menangkap pengetahuan sebelumnya dari domain tertentu menggunakan sebuah pemodelan grafis. Network juga dapat digunakan untuk mengodekan dependensi kausal antar variabel yang saling berhubungan. Lalu yang kedua, membangun Bayesian Network dapat makan waktu dan memerlukan usaha yang banyak. Namun ketika struktur Bayesian Network telah ditentukan sebelumnya, dan menambah variabel baru dapat dilakukan secara langsung dan cepat. Selanjutnya, Bayesian Network sesuai untuk menangani data-data yang tidak lengkap, seperti instansi yang dengan atribut yang hilang, dapat ditangani dengan menjumlahkan atau mengintegrasikan seluruh nilai atribut yang mungkin. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu metode ini cukup kokoh untuk model yang overfitting karena data dikombinasikan secara peluang dengan pengetahuan sebelumnya. Next, selanjutnya akan melanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada contoh Bayesian Network. Nah, di sini ada contoh kasusnya yaitu seperti ini. Adam sedang berada di arena pacuan kuda untuk membeli sebuah lotre yang bertujuan untuk mendapatkan uang dari hasil memenangi lotre. Pada saat itu, kondisi permukaan tanah arena pacuan kuda basah dan disertai oleh hujan. Adam menelpon tetangganya, Hadin, bertanya apakah di sekitar area rumahnya hujan. Nah, Adit menjawab bahwa tidak ada hujan, namun permukaan tanah di sana basah karena Sultan, tetangga sebelah Adam, sedang mencuci mobilnya, dan airnya tergenang di permukaan tanah area rumah Adam. Oke, berikutnya. Nah, di sini setidaknya ada 4 daftar peristiwa yang terjadi. Ada wind lottery, yaitu dinotasikan sebagai W. Lalu ada rain atau hujan, R. Permukaan yang basah yaitu wet ground dengan notasi W, serta car wash dengan mencuci mobil, notasinya C. Berikutnya. Nah, di sini Bayesian Network ini ada hubungan sebab akibatnya nih. Jadi di sini terlihat bahwa di gambar ini permukaan yang basah ini disebabkan oleh uh, hujan dan juga bisa juga dengan dicucinya mobil. Jadi permukaannya basah, lalu dari membeli ataupun memenangi lotre, sebuah lotre tidak ada hubungannya dengan hujan, permukaan basah, dan mencuci mobil. Jadi tidak ada hubungannya. Baik.
Berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ialah kelebihan dari Bayesian Network. Yang pertama, lebih mudah dikembangkan daripada metode pembelajaran mesin lainnya. Yang kedua, dapat digunakan untuk bernalar dalam dua arah yang berbeda. Yang ketiga, output secara eksplisit merupakan probabilitas. Selanjutnya, kekurangan Bayes Network. Mungkin kerugian paling signifikan dari pendekatan yang melibatkan Bayesian Networks ialah tidak ada metode yang diterima secara universal untuk membangun jaringan dari data. Dua kelemahan spesifik muncul dari kekurangan ini. Yang pertama, desain Bayesian Net membutuhkan upaya relatif besar. Masalah yang dihasilkan yaitu Bayesian Network hanya dapat mengeksploitasi pengaruh kasual yang dikenali oleh orang yang memprogramnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu conditional probability. Yang pertama ada aturan produk di mana PEF sama dengan PE bagian dari F, PF, PE, A, PFE, kemudian PE. Yang kedua yaitu jika E dan F tidak berkaitan, maka PE merupakan F sama dengan PE. Kemudian hukum probabilitas total, PE sama dengan E bagian dari FI. Kemudian PE merupakan FI dikali FI. Selanjutnya, yang kemudian conditional probability keempat yaitu teorema Bayes. PE merupakan F sama dengan PE bagian dari F dibagi dengan PF sama dengan PF bagian dari E, PE kemudian PF. Kemudian chain rule ada P, X1, X2 hingga Xn sama dengan PX1 merupakan X2 sampai Xn dikali PX2, X3 sampai Xn dikali P, Xn1 dikurang 1, Xn dikali PXn. Probability pada Bayesian Network. Family out yang merupakan FO sama dengan 0,15, light on LO FO sama dengan 0,6, PLO min FO sama dengan 0,05, dog out DO FO BP sama dengan 0,99, DOFO min BP sama dengan 0,90, DO min FO BP sama dengan 0,97, DO min FO min BP sama dengan 0,3, bowel problem yaitu BP sama dengan 0,01, Hilbert atau PHB DO sama dengan 0,7, HB min DO sama dengan 0,01. Yang kemudian probabilitas lampu menyala atau LO. Di sini dapat dihitung dengan menggunakan LO sama dengan LOFO dikali FO ditambah LO min FO dikali PFO. Yang hasilnya sama dengan 0,1325. Probabilitas dogout atau DO yang hasilnya sama dengan 0,4. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, probabilistic inference merupakan suatu proses untuk mencari atau menghitung nilai dari distribusi probabilitas posterior jika diketahui beberapa evidence yang ada. Evidence yang diketahui dapat berupa dependent attribute maupun conditional dependent attribute. Next. Berikut merupakan schematic overview for query Q dan evidence E. Next. Yang pertama, diagnostic inference dari akibat ke sebab. Seberapa besar kemungkinan penyebab untuk beberapa peristiwa yang diamati. Dalam hal ini, seperti seorang dokter, kita menggunakan suatu akibat atau gejala untuk menyimpulkan suatu sebab. Untuk rumusnya itu PBJ sama dengan PJB per PJ, di mana Q merupakan Bulgari dan E merupakan John Coles. Next. Selanjutnya, causal inference dari sebab ke akibat. Seberapa besar kemungkinan peristiwa yang diamati menyebabkan peristiwa lain.
Rumusnya itu PJB sama dengan PJB per PB. Mencari suatu kesimpulan dengan evidence berupa cause. Next. Kemudian ada intercausal inference between cause of a common effect. Contohnya PBA sama dengan PBA per PA. Karena A dependent terhadap B dan E, maka PBA sama dengan PBAE ditambah PBAE aksen. Next. Selanjutnya ada mixed inference, kombinasi dari akibat dan sebab. Merupakan kombinasi antara inference model diagnostik dan inference model kausal. Contohnya PAE dan M. Next. Selanjutnya ada exact inference. Di exact inference itu terdapat inference by enumeration untuk menghitung nilai dari probabilitas dari variabel Q dengan evidence E1, E2, sampai EK dapat menggunakan aturan conditional independent. Persamaan tersebut dapat dihitung dengan menjumlahkan PQE sama dengan PQE per PE. Next. Selanjutnya di exact inference terdapat variable elimination, algorithm, dan contohnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Sukma. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.